Cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Oh, oh. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Yes. Anal Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Jadi gelah ula ia dekah-dekah bujur lebih ibas perjumpaan teh bikin. Siap, bujur. Ya. Jadi impalku Gemar Tarigan Ketua KPUD Karo, hari ini MK sudah membuat keputusan. Jadi apa keputusannya dan apa dampaknya bagi kelanjutan pemerintahan Kabupaten Karo, Impalku? Ya, terima kasih Bang. Perlu kami sampaikan sekali lagi, mengulangi bahwa pasca Pilkada Kabupaten Karo yang Desember lalu, ada dua pasangan calon yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu pasangan ranking 2 dan ranking 3. Dan setelah beberapa kali persidangan tadi, sesuai dengan jadwal, KPU Karo mengikuti sidang di MK tapi melalui via daring dari KPU RI bersama KPU RI dan KPU Sumut, dan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa kedua gugatan yang bersangkutan ditolak, dalam artian bahwa hasil yang ditetapkan oleh KPU Karo, yaitu suara tertinggi, perolehan suara terbanyak adalah atas nama Kowi dan Theophilus, itu sah dan sudah dapat ditetapkan berikutnya menjadi pasangan calon Bupati Karo terpilih. Yap. Jadi apakah ini udah keputusan akhir sehingga proses di dalam pergantian dan pelantikan bupati selanjutnya nanti di Tanah Karo sudah bisa dilaksanakan, Impalku? Iya, betul, karena memang sesuai undang-undang bahwa perselisihan hasil pilkada itu, hasil pemilu itu ada di Mahkamah Konstitusi. Jadi keputusan MK itu adalah final dan mengikat, sehingga memang KPU Karo wajib menindaklanjuti. Pertama, pasca putusan ini maksimum 5 hari akan dilakukan penetapan calon terpilih bagi pasangan perolehan suara yang pemenang kemarin kami tetapkan. Rencana kami hari ini. Tentu setelah itu ada proses administrasi, kita akan mengajukan hasil itu kepada DPR Karo, kepada Mendagri via Gubernur dan KPRI, sehingga nanti sampai disitulah kewenangan dan tugas KPU pasca pilkada. Urusan pelantikan, kapan dilantik, serentak atau tidak, itu sudah menjadi kewenangan dan domain dari pemerintah pusat. Oke. Jadi dengan ditetapkannya, dengan adanya ketetapan dari MK ini, maka boleh dikatakan KPU sudah hampir rampung tugasnya. Betul, sudah. KPUD Karo, Betul, sudah berakhir. Tinggal penetapan pasangan calon terpilih satu kali lagi. Itu yang kami mau rencanakan hari ini. Oke. Jadi dari satu sisi saya melihat bahwa negara kita sudah lebih demokratis dengan adanya MK ini. Jika ada pihak-pihak yang merasa tidak ada sesuatu yang mau ditanyakan, itu MK sudah melayaninya, dan apapun hasil MK saya kira itu harus kita terima secara bersama-sama. Bagaimana menurut Lu? Betul, karena memang itu sudah jelas di undang-undang bahwa perselisihan hasil itu ditangani oleh MK. Jadi memang sidang MK itu adalah
sidang legal, sidang yang memang difasilitasi oleh negara dan undang-undang. Bagi calon-calon yang merasa kurang puaslah kita katakan terhadap hasil, sehingga kita siap, kita sudah layani, kita sudah lebih kurang sebulan ini sudah kita sampaikan bukti-bukti, dan tentu akhirnya tadi keluarlah keputusan bahwa gugatan kedua pasangan calon itu tidak diterima. Oke, jadi sebagai Ketua KPUD Karo, Impalku, apa harapan lu terhadap pihak-pihak yang tadinya berselisih ini? Ya, saya pikir begini, secara personal sebagian besar teman-teman calon keluarga kita yang mengajukan ini kan saudara dan teman kita juga. Dengan kedewasaan mereka dan kearifan mereka, saya yakin mereka akan legowo menerima hasil MK ini, karena memang kita tahu sendiri MK setahu kami tidak akan ada intervensi apa-apa. Itu murni adalah keputusan yang sangat-sangat objektif terhadap proses yang sudah kita lakukan. Jadi tentu harapan kami sekali lagi, semua pihak, kelompok yang selama ini berseberangan, yang pro sana pro sini, ayo kita satukan kembali, ayo kita terima bersama-sama, kita dukung siapa yang terpilih, dalam artian sambil kita kritisi juga. Tentu inilah yang terbaik bagi Kabupaten Karo. Walaupun jujur saja masing-masing kita punya persepsi yang lain terhadap siapa yang terbaik, itu sah-sah saja. Tapi menurut hasil pemilihan di Karo, bahwa pasangan nomor 5 lah yang sudah ditetapkan menjadi pemenang oleh suara rakyat yang sudah kita proses secara benar. Baik, Impalku. Jadi satu lagi pertanyaanku yang terakhir, tentu saja ini, ya kalau kita melihatnya secara lebih dewasa, adanya ketetapan MK ini, kalau saya lihat adalah akan membuat kita lebih dewasa lagi di dalam berpolitik untuk selanjutnya nanti. Tapi di samping itu, aku mengenal kamu seorang yang sangat berkarakter dan menjunjung tinggi kejujuran di dalam hidupmu, bukan hanya ketika kamu jadi ketua KPUD, tapi ya kita udah lama berkenalan. Pembelajaran apa yang bisa kita petik menurut lu dari mulai dari pilkada ada dibawa ke MK dan MK mengambil keputusan baik bagi yang menang, baik bagi yang kalah, baik bagi seluruh masyarakat Karo. Menurut lu apa yang bisa kita pelajari dari rangkaian peristiwa ini, Palko? Ya, saya pikir begini. Yang pertama, secara pribadi dan sebagai atas nama ketua lembaga kami mengakui secara administrasi ada beberapa hal yang harus diperbaiki, ada beberapa hal yang harus kami koreksi. Tapi sekali lagi, niat baik kami sudah tulus, tidak akan pernah mengganggu dan mengotak-ngatik perolehan suara. Kami yakin dan jamin itu. Penyelenggara kita sampai di bawah itu tidak pernah kami perintahkan, tidak pernah melakukan apa-apa tentang perolehan suara. Soal ada kekurangan, ya harus kami akui. Tapi apa yang menjadi suara rakyat itu, saya yakin kami bisa mengawal itu sampai di putusan akhir di kabupaten kemarin dengan apa pun. Lagi secara administrasi, distribusi logistik, ada beberapa kelemahan, ya harus kami akui. Itu tentu menjadi catatan ke depan bagi kami secara internal. Yang kedua, memang saya pikir, ya dalam kontestasi pilkada ini memang sangat dibutuhkan kedewasaan dalam rangka menerima hasil. Begitu. Kedewasaan kita semua, kedewasaan kita berpolitik. Sekali lagi, bukan berarti yang menggugat ini tidak dewasa, kami tidak katakan begitu. Tapi yang kami lihat itu adanya statement-statement seperti nada-nada provokatif di media sosial, itu yang kami sayangkan. Kalau soal gugatan ini dilayangkan oleh paslon 1 dan 3, saya pikir ini positif. Ini juga bagian dari proses pencerahan bagi kami. Jangan-jangan di kami juga ada hal-hal yang harus diperbaiki gitu. Itu kami melihat positif. Itu yang menurut kami catatan paling penting. Mari kita semakin berdewasa berdemokrasi. Kasih masukan kepada kami juga manusia yang mungkin punya keterbatasan. Tapi sekali lagi, komitmen kami menjaga suara rakyat itu, saya pikir kami berhasil. Tidak ada satupun di 927 TPS, di 17 kecamatan, dan sekali kabupaten, di saat perhitungan, tidak ada satupun yang dipersoalkan soal perolehan suara. Artinya, kelima pasangan calon menerima apa adanya seperti yang
sudah dihasilkan melalui kotak suara itu. Itu saya pikir paling penting. Sekali lagi soal ada itu tadi beberapa titik-titik kelemahan, ya akan menjadi catatan bagi kami. Saya pikir itu paling penting, Pak. Oke, terima kasih banyak Impalku. Jadi kita harap seperti kami bilang tadi, bagi pihak-pihak yang katakanlah tidak dimenangkan oleh MK, calon paslon 1 dan 3, marilah kita terima ini dengan dewasa, juga dengan tetap berkomitmen dengan cara-cara yang lain untuk membangun Karo, dan juga sekaligus bagi Ibu Kori dan Pak Theophilus, kita juga berharap ya setelah semakin kuatnya keabsahan dari pilkada ini dengan diluluskannya dengan ditolaknya gugatan-gugatan di MK, kita berharap mereka ini benar-benar membangun Karo lah ya Impalku ya, membangun Karo ke depan ini supaya itu menjadi kebaikan bagi kita semuanya. Baik Impalku, terima kasih banyak. Tuhan si masuk-masuk untuk pelayan. Terakhir 1 menit, Bang. Oke, silakan. Ya, sekali lagi, aku mengulangi apa yang Abang sampaikan. Ya, tentu kita harapkan kepada pasangan terpilih, Kori Sriwati Sebayang dengan Theophilus, rangkulah 4 kontestan yang lain kemarin. Mungkin satu sisi, satu hal program-program yang mereka tawarkan sangat bagus untuk dilakukan di tahap. Betul. Bangun, ayo, nggak akan mungkin selesai Karo itu dibangun oleh satu tim. Harus kita bergotong royong menyelesaikan. Begitu banyak persoalan-persoalannya. Saya pikir itu masukan dari kami, Pak. Sangat setuju Palku. Jadi bagi Bikori sama Serinaku, Theophilus, rangkullah semuanya. Kalau ada ide-ide dari 4 paslon yang lain yang benar-benar bisa membangun Karo, apa salahnya gagasan ide itu juga dikonkretkan di pemerintahan mereka, sehingga benar-benar seluruh konstituen Karo itu merasakan manfaat atas keterpilihan mereka jadi pemimpin kita untuk 4 tahun ke depan ini. Bujur melalah, skenario Palku. Sampai jumpa. Oke. Bujur, Bang. Bujur Palku. Sip.